ada ya cerita ya teman-teman, berkata ada seorang pekerja, dia ingin cuti tapi minta izin tidak boleh, terus akhirnya karena mau minta izin tidak boleh, akhirnya dia ambil keputusan pindah pabrik. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya ingin membahas soal pekerjaan di Korea teman-teman. Jadi pekerjaan di Korea ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu manufaktur atau pabrik, dan yang kedua yaitu di bidang fishing atau perikanan. Nah, dari kedua bidang ini pasti ada yang namanya enak atau tidak enaknya ya. Jadi mana yang lebih enak, bekerja di bidang fishing atau bekerja di bidang manufaktur? Ini akan saya jelaskan teman-teman, karena sedikit banyak saya tahu ya, karena saya juga bekerja di sini, jadi ya sedikit banyak yang mengalami juga. Tapi saya kan di sini bekerja di bidang manufaktur ya teman-teman. Jadi ya enak dan tidak enaknya bekerja di pabrik atau manufaktur ya saya mengalami, dan saya juga sedikit banyak tahu. Terus di pabrik yang dulu teman-teman, lingkungan pabrik saya itu lingkungan anak-anak fishing. Jadi saya pergaulannya, bermainnya itu dengan anak-anak fishing ya. Jadi sedikit banyak tentang keluh kesah mereka atau sedikit cerita mereka, enak atau tidak enaknya, jadi saya juga tahu teman-teman. Tapi ya ini hanya mungkin ini cerita saya ya teman-teman. Jadi mungkin kalau ada yang mungkin tidak setuju atau mungkin tidak sama dengan pendapat teman-teman ya mohon dikoreksi, nanti tulis saja di kolom komentar ya teman-teman ya, kalau mungkin ada yang tidak sama dengan yang saya alami. Oke teman-teman, ya namanya bekerja di Korea itu tempatnya gini kan, ya namanya bekerja ikut orang lain ya, entah itu di pabrik ataupun di fishing kan sama aja, kita juga ikut orang lain ya, kita jadi buruh. Itu tidak ada yang enak teman-teman, tidak ada yang enak, apalagi yang namanya kuli ya, namanya kuli, kesuruh ya kan, suruh ke sana, suruh ke sini ya, namanya karyawan kuli mau apa ya, tetap aja mau kan gitu, pasti tidak enak. Paling enak tuh ya kalau bekerja kita sebagai bosnya, kita sebagai sajangnya teman-teman, itu pasti enak. Tapi ya ada juga plus minusnya juga, walaupun kita jadi sajang pun kita juga ada enaknya, ada tidak enaknya juga. Nah, terus apa sih enaknya bekerja di bidang manufaktur? Nah, enaknya yang pertama soal jam kerja teman-teman. Nah, jam kerja di bidang manufaktur atau pabrik itu jelas teman-teman, karena dalam undang-undang, dalam ketenaga kerjaan yang ada di Korea, banyak di Korea ya, mungkin di seluruh dunia ya, di Indonesia pun juga menerapkan ya namanya undang-undang tenaga kerja ya, bahwasanya dalam satu hari itu rata-rata jam kerja untuk manufaktur ini, jam kerja normal itu 8 jam kerja teman-teman, 8 jam kerja.
Kalau bekerja di atas 8 jam kerja, yang kelebihannya itu namanya lembur. Nah, untuk jam kerjanya masing-masing pabrik itu menerapkan masing-masing berbeda. Ada yang berangkat jam 8, nanti pulangnya jam 5. Ada juga yang berangkat jam setengah 9, nanti pulangnya jam setengah 6. Ada juga yang berangkat jam 9, nanti pulangnya jam 5. Ya pokoknya intinya kalau jam kerja normalnya pokoknya 8 jam kerja ya. Jadi kalau masing-masing berangkatnya jam berapa, pulangnya jam berapa itu terserah pabrik yang menentukan. Nah, sementara kalau jam kerja di bidang fishing atau perikanan itu jam kerjanya tergantung bosnya. Kadang tergantung bosnya dan tergantung apa ya teman? Tergantung masanya. Kan ada kalau yang di bidang perikanan, kalau lagi musim nyari ikan, kan itu kan tergantung apa ya, kayak kalau di laut itu kayak pasang surutnya ya mungkin ya. Kalau bos-bos itu udah tahu jam-jamnya ya, mungkin jam yang pasang surutnya air itu, terus jam dimana ikan itu mungkin lagi banyak berkumpul, mungkin seperti itu ya teman. Karena saya juga tidak bekerja di bidang fishing, jadi kalau lebih spesifik ya saya kurang tahu. Jadi ada ya teman-teman, tapi selain di bidang perikanan juga ada yang di bidang selain di bidang cari ikan, juga ada yang di bidang rumput laut teman. Jadi budidaya rumput laut. Nah, jadi budidaya rumput laut itu ya, Sani itu dulu waktu Sani yang namanya Mas, ada salah satu senior saya, namanya itu senior bidang fishing ya, karena saya sering main ke rumahnya, namanya Mas Ali itu ya. Dia tuh kadang kalau waktu mau panen, kalau waktu saat panen rumput laut itu ya, berangkat setengah 5 teman-teman. Ada jam 4 udah berangkat. Bayangin, jam 4 pagi, yang lain masih tidur, dia berangkat ke laut teman-teman, padahal masih gelap tuh. Tapi karena yang namanya sudah pekerjaannya ya mau nggak mau ya dijalanin gitu loh. Nah, dia tuh kadang berangkat jam 4 itu ya, nanti selesai pekerjaan tuh pulang dari laut tuh kadang jam 5 sore, bayangin, baru pulang. Jadi pagi berangkat, nanti pulangnya agak-agak malam. Walaupun kerjanya jam berapa puluh jam pun gitu, lalu di atas 10 jam kayak 8 jam kayak di atas itu nggak ada hitungannya, namanya hitungan lembur itu tidak ada. Jadi itu tidak dihitung lembur, pokoknya ya gajiannya segini ya segitu gitu. Tidak ada jam lembur kalau di anak fishing. Bahkan ada juga yang di bidang yang nyari ikan ya teman-teman. Kalau waktu saat musim nyari ikan ya, nyari teri kalau nggak salah itu ya, dalam sehari itu bisa berangkat 3 kali teman-teman. Jadi nanti pagi berangkat, nanti berapa jam pulang, nanti siang berangkat lagi berapa jam nyari dapat, terus pulang lagi, nanti malam pun juga sama teman-teman, berangkat terus pulang lagi, seperti itu terus. Bayangin di tengah laut ya, malam-malam nyari ikan ya, seperti itu ya dibilang resiko ya, pasti ada resikonya ya. Bukan hanya resiko ya, saya kata bukan hanya di bidang fishing doang yang ada resikonya, di bidang manufaktur pun juga ada resikonya ya. Namanya semua pekerjaan itu pasti ada resikonya. Yang pegang pres pun kadang punya resiko terkena kecepit tangannya ya. Di bidang terus yang di bidang juga kata kayak bubut atau apapun kadang bisa terkena juga, terluka ke tangannya ataupun yang lainnya ya. Sama lah di bidang fishing itu juga sama, itu juga beresiko juga ya. Tapi ya kita namanya juga nyari rezeki ya, pokoknya
bismillah lah, semoga diberi perlindungan. Nah itu tadi baru jam kerjanya teman-teman. Terus untuk yang selanjutnya, enak atau tidak enaknya ya, kalau di pabrik selain tadi jam kerjanya bener, nah lembur juga ada lemburnya, ada jam lemburnya ya. Ternyata kalau Sabtu suruh masuk atau Minggu suruh masuk itu kan, wah itu pasti gajiannya banyak ya, karena lemburnya mantap ya kan. Nah kalau di bidang fishing tidak ada jam lembur, mau berangkat, masalahnya mereka jam kerjanya di SLC nya tertulis ya, pokoknya hari Senin sampai hari Minggu. Terus jam kerjanya 00 sampai 00, bayangkan tuh. Dari situ liburnya kapan? Liburnya tergantung suasana, tergantung cuaca. Kalau cuacanya lagi nggak bersahabat, atau mungkin lagi hujan, atau mungkin lagi badai, itu baru libur. Anak fishing itu seperti itu teman-teman. Kalau di manufaktur liburnya ya pas ada hari tanggal merah. Kalau itu nggak disuruh masuk atau nggak disuruh, kalau masuk disuruh lembur, kalau nggak disuruh masuk berarti itu libur. Itu kalau jam kerjanya bener tuh seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada tanggal merah, kata di Korea tuh ya hampir per bulan tuh pasti ada ya. Tapi ya itu kadang ada juga yang tidak ada sama sekali saat tanggal merahnya. Kalau tidak ada ya berarti ya itu dihitung hari biasa. Kalau ada tanggal merah disuruh masuk itu berarti lembur teman-teman. Gajinya bisa 2 kali lipat ya. Nah, terus selain itu apalagi ya, enak atau tidak enak ya, bonus teman-teman, bonus. Nah kalau di manufaktur itu kadang pabrik masih ada bonus. Ada yang namanya bonus tahunan, ada yang namanya bonus solal atau bonus hari raya lah. Nah itu kadang ya, tapi juga tidak jaminan teman-teman. Masalahnya sekarang ada banyak yang dihilangkan bonusnya karena UMR-nya semakin naik, akhirnya pabrik mengambil keputusan akhirnya bonusnya dihilangkan. Itu ada. Terus kalau di fishing bonus itu tergantung bosnya juga lah. Kalau bosnya dapatnya yang bagus, mungkin tangkap ikannya banyak, apa yang kalau yang di budidaya rumput laut mungkin lagi panennya banyak, kata dapat uangnya juga banyak, itu baru dikasih. Ada yang juga yang sama sekali tidak dikasih, itu ada. Nah terus apalagi teman-teman ya selain bonus, cuti. Nah cuti teman-teman, kalau cuti di manufaktur itu tidak bisa seenak di fishing ya teman-teman. Tapi ya kadang masing-masing ya berbeda sih. Nah, di manufaktur tuh kadang kalau pabriknya rame terus tuh hampir tidak diizinin teman-teman. Bahkan ada ya teman-teman, ada ya cerita ya teman-teman. Berkata ada seorang pekerja, dia ingin cuti tapi minta izin tidak boleh. Terus akhirnya karena mau minta izin tidak boleh, akhirnya dia ambil keputusan pindah pabrik. Ya namanya pindah pabrik karena itu kita free ya kan, kita diberi kelonggaran 3 bulan untuk mencari pekerjaan ya bisa buat cuti sebulan gitu kan, karena udah kangen anak istri keluarga ya. Itu mereka ada yang ambil seperti itu. Ada juga yang mengambil karena izin tidak boleh, akhirnya dia memutuskan untuk menghabiskan atau untuk memutus kontrak, itu juga ada. Nah, seperti itu. Tapi kalau di bidang fishing bisa cuti itu kadang kalau sudah habis masa panen. Kalau yang di budidaya itu kalau habis panen tuh biasanya boleh, karena pekerjaannya agak sedikit, jadi diizinin untuk pulang. Nah kadang kalau pulang pun, kalau bosnya yang baik ya, tiket dibeliin teman-teman. Bayangkan tiket dibeliin, kadang masih digaji loh, padahal orangnya di Indonesia tuh. Kalau bosnya baik itu ya 1.001 ya. Kalau yang di manufaktur ya hampir jarang sekali kalau di bos tiketnya dibeliin itu, hampir sama sekali tidak ada ya, jarang itu. Terus apa lagi ya tidak enaknya teman? Tidak enaknya atau tidak enaknya selain itu lagi ya, asuransi kayaknya semua hampir dapat ya. Kalau asuransi kesehatan ya semuanya dapat ya. Nah Gukmin teman-teman, Gukmin itu apa ya? Kayak, nah
Ibarat kata kalau di slip gaji itu kadang ada potongan bukmin. Kalau karyawannya dipotong kata 100.000, berarti pabrik juga harus bayar 100.000 teman-teman. Nah itu selama kita bekerja berapa tahun ya seperti itu terus. Nah nanti itu kalau bukmin itu ngambilnya nanti setelah pulang ke Indonesia itu baru bisa dibayarkan bukmin, jadi urus. Nah jadi itu tabungan ya, tabungan per bulan teman-teman. Jadi kalau kita bayar segitu, semakin banyak bukmin, akhirnya ya semakin banyak kita tabungan kita nanti. Masalahnya yang bayar double, kita bayar, pabrik juga double bayar. Nah sementara di bidang fishing itu tergantung bosnya juga, ada yang mendaftarkan, ada yang tidak. Jadi kalau yang tidak mendaftarkan ya nanti ya di waktu pulang ya tidak bisa, nggak dapat. Ya mau gimana lagi, per bulan juga tidak ada potongan, ya akhirnya ya kalau pulang nggak dapat juga gitu. Nah jadi seperti itu teman-teman, itu sedikit banyak gambarannya enak atau tidak enaknya dikerja di Korea, baik di bidang manufaktur ataupun di bidang fishing. Ya pokoknya intinya seperti itu. Pokoknya di semua bidang pun pasti ada yang namanya enak ataupun ketidakenakan dalam bekerja. Ya resiko pun juga pasti semuanya ada resiko. Jadi untuk gambaran untuk teman-teman yang ingin ke Korea, biar punya gambaran mau pilih yang mana antara fishing atau manufaktur. Ya pokoknya tentuin pilihan teman-teman. Kalau di manufaktur itu tesnya juga lebih rumit, kalau di bidang fishing itu tesnya lebih mudah. Tapi ada tambahan untuk sertifikat di bidang pelatihan untuk fishing pokoknya. Kalau di manufaktur itu tidak ada. Tapi tesnya kalau kata teman-teman katanya tesnya lebih mudah katanya. Jadi seperti itu. Semoga vlog kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.